Nah, ini sih salah satu yang saya suka banget pas masuk. Jadi, ini sebenarnya multifungsi ruangan, bisa jadi apapun. Cuma di rumah contoh ini dijadikan area untuk outdoor gym. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan Fameset. Hari ini kita akan kembali mereview di kawasan Silaet Sawangan. Kali ini tipe yang ada di klaster Laguna, yaitu tipe Tudor. Ini adalah tipe terbesar, ya sebenarnya selain Portico ya teman-teman, karena ukurannya 8x18, tapi yang akan kita review di rumah contoh ini adalah yang irregular, jadi 8x24, ada lebihan tanah sekitar 6 meter. Nah, kira-kira sekeren dan semewah apa rumahnya? Sebelum kita bahas, saya mau sedikit lagi merangkum. Buat teman-teman yang belum nonton video kita di sebelumnya, Sila yang part 1 itu kita bahas mengenai klaster yang Laguna Pace 2, itu yang tipe Oakwood, yang 8x14. Nah, jadi teman-teman pastiin tonton dulu video sebelumnya supaya teman-teman nyambung nih penjelasan mengenai kawasannya seperti apa. Langsung aja, kita langsung bahas ke tipe yang kedua karena tipenya lebih besar. Jadi saya udah di depan rumah dari tipe Tudor. Inilah tipe yang salah satu yang keren banget karena rumah ini terdiri dari 3 lantai yang punya konsepnya agak berbeda. Nah, konsep ini sebenarnya ada di beberapa project pernah saya review, cuma ini menurut saya ada sedikit perbedaan yang unik banget. Yaitu di lantai satunya itu fungsinya berbeda dengan lantai 2 dan lantai 3. Lantai satunya itu bisa jadi ruangan terpisah sebenarnya di rumah ini karena bisa diperuntukkan untuk orang tua kalau teman-teman masih tinggal dengan orang tua, atau jadi ruangan khusus untuk produktif. Produktif itu bisa untuk ruang kerja, ruang untuk belajar anak khusus, atau buat ruang terima tamu atau lobby. Dan satu lagi bisa juga jadi area private gym. Jadi teman-teman yang hobi banget olahraga, pengen punya area private yang dimana konsepnya itu semi outdoor, ini bisa jadi salah satu referensi banget teman-teman beli rumah ini. Nah, lokasi juga udah kita pernah bahas di Sawangan Depok, yang nantinya future development-nya akan terkoneksi dan akan dilalui bisa dari 3 akses tol, yaitu Sawangan, akses tol Pamulang, dan juga akses tol Cijago. Jadi teman-teman yang suka banget mobilitasnya banyak sekali di sekitaran Jabodetabek, ini cocok banget sih buat jadi salah satu destinasi untuk tempat tinggalnya. Oke, sekarang kita masuk ke areanya. Ini luas tanahnya standar 144, 8x18, tapi untuk tipe ini 8x24, dan luas bangunannya semua sama, tipe Tudor 180,43 meter persegi. Terdiri 3 lantai, ada 4 kamar tidur, dan juga ada area outdoor yang ada di bagian belakangnya. Nah, di depannya teman-teman bisa lihat, ini yang berbeda nih. Ini pembedanya. Jadi ada tangga di sini. Tangga ini nanti adalah akses untuk langsung ke pintu utama yang ada di lantai 2. Jadi ruangan intinya itu ada di lantai 2, teman-teman. Di lantai 1 ini bisa banyak fungsi, bisa untuk ruangan serbaguna, ruangan khusus kita untuk privasi, atau juga bisa jadi ruangan yang tadi saya sempat bahas, bisa buat area terpisah untuk misalkan kita tinggal dengan orang tua gitu. Carportnya muat 2 mobil. Nah, ini nanti salah satu yang membedakan nih teman-teman. Tapi nanti aslinya nggak terbuka seperti ini karena nanti akan tertutup ya teman-teman. Nah, ini pintunya sebelah sini. Kita langsung aja yuk lihat ke dalam rumahnya. Begitu masuk, nah di sini terbagi jadi 2 area. Area ini pertama sebelah kiri saya, ini bisa untuk area ke ruang utama di lantai 2. Oke. Nah, ke sebelah kanan di sini ada ruangan keluarga. Sebenarnya bukan ruang keluarga juga sih, teman-teman. Bisa jadi ini ruang multifungsi lah. Bisa jadi buat tempat terima tamu, atau mungkin jadi office, atau juga bisa jadi area lobby. Jadi memang rumahnya itu terpisah, area buat yang di bawah sama area utama di lantai 2. Sebelum kita ke belakang, di belakang ada area taman. Kita ke sini dulu yuk. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah kamar di lantai 1. Sebenarnya bisa jadi kamar tamu. Atau misalkan teman-teman masih tinggal dengan orang tua dan cari rumah yang memang di lantai 1-nya ada kamar, ini bisa di kamar orang tua. Jadi walaupun ini kan 3 lantai, rumahnya itu berasanya kita kayak punya 2 area di bawah buat orang tua, jadi biar mobilitasnya lancar banget. Lalu juga ada yang di atas. Nah, ini bisa teman-teman jadiin referensi karena walaupun kamarnya kalau saya nyebutnya lumayan pas, lumayan oke, bisa muat kasur ukuran 140x200 atau 160 pun masih muat teman-teman, karena masih ada space ke sebelah sini. Dan ini ya kerennya mereka manfaatin furniture-nya smart furniture sih, jadi bisa buat naruh penyimpanan nanti di bawah bagian sini. Ini juga masih dapat 1 area meja. Sebenarnya kalau nggak butuh ini pun kita bisa ubah jadi lebih ngeplong.
lebih besar space di sebelah sininya. Dan ini ada view-nya. Kita buka ya. Nah, view-nya ini opsi sih sebenarnya teman-teman, bisa dibuat kolam ikan seperti ini atau nanti kolam koi, atau teman-teman misalnya butuh mau buat nih private area kolam renang kecil untuk anaknya, atau mungkin untuk bersantai di sini, dibuat apapun bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, di sini juga bisa dimanfaatin area lemari seperti ini. Nah, ini lumayan oke sih, gede tuh teman-teman. Ini ada lagi satu lagi di sebelah sana. Jadi ada 3 pintu. Jadi memanfaatkan area yang pas banget di kamar ini untuk punya banyak penyimpanan atau storage. Lanjut, kita ke area sebelah sini. Yuk, sekarang lanjut ke sini. Nah, ini sih salah satu yang saya suka banget pas masuk. Jadi, ini sebenarnya multifungsi ruangan. Bisa jadi apapun. Cuma di rumah contoh ini dijadikan area untuk outdoor gym. Semi outdoor gym. Jadi olahraga tetap dapat udara, sirkulasi udara yang maksimal banget di sebelah sininya. Ini ukurannya 8x24 teman-teman. Tapi kalau ukuran tipe standar 8x18. Batasnya sampai mana mas? Nih, saya kasih tahu batasnya. Nih sampai saya berdiri. Ini batas 8x18. Jadi ke sana. Ini tanahnya irregular ya, kaflingnya irregular, jadi ada lebih 6 meter ke belakang. Kalau teman-teman suka yang seperti ini, nanti bisa teman-teman pilih di unit di stoknya. Siapa tahu masih ada yang lebihan tanahnya panjang seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat area selega ini di rumahnya. Oke? Jadi enak banget nih, puas mau dibuat apapun juga bisa. Oke? Di sini teman-teman ada satu kamar mandi. Jadi sebelah kanannya shower, sebelah sininya shower. Lalu sebelah sininya ada wastafel dan sebelah sana ada WC-nya. Oke? Nah, jadi ini banyak banget inspirasi yang bisa kita ambil sih teman-teman dari tipe Tudor ini, karena buat teman-teman yang suka banget rumah dengan vibes-nya itu kayak villa, tapi lokasinya masih dekat ke Jaksel, masih dekat ke daerah Tangerang, ke daerah Bogor. Ini jadi salah satu opsi yang menurut saya oke banget. Ditambah lagi kawasan ini kan kawasan mandiri ya, seluas 102 hektar yang dikembangkan oleh developer, top 10 developer lah kurang lebih di Indonesia, yang memang berpengalaman bangun banyak proyek, termasuk proyek mewah yang ada di Alam Sutera. Oke, kita udah beres nih bahas lantai satunya. Nah, sekarang kita lanjut yuk, kita lihat ke lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini area utama di rumah ini teman-teman, di tipe Tudor. Jadi oke banget nih buat teman-teman jadiin referensi buat tempat tinggal yang nyaman banget untuk jangka panjang. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Begitu naik, kita langsung disambut di area sebelah sini. Ini adalah area kamar mandinya teman-teman. Kamar mandi, jadi ada area shower. Ini kenapa terang banget mas? Karena ini ada kaca, tapi ini kacanya ini sih maksudnya bukan kaca yang tembus pandang dari luar ya. Kacanya ini emang diperuntukkan di kamar mandi, jadi teman-teman di siang hari nggak perlu pakai lampu, bisa kita matiin. Coba kita tes ya, kita tes tuh, tetap terang, jadi hemat listrik juga. Sanitary juga sudah color, ini udah dapat showernya sudah dapat, sama wastafel. Sisanya bagian ini, bagian bawah itu belum. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Lanjut. Nah, ini area dapurnya. Dapur bersih. Jadi sebenarnya di bawah tadi, kalau teman-teman memang suka banget hobi masak nih, cuma nggak mau di area utamanya itu berantakan, atau mungkin nanti kumuh ya, atau mungkin kotor, aromanya kurang sedap, kita masaknya di bawah. Tapi untuk yang dapur bersih di area sebelah sini juga bisa. Nah, yang saya suka adalah, jadi ini dibalikin, dia tuh bisa dibuka. Bisa dibuka teman-teman. Coba ya. Oh, harus dibuka kanan kiri kayaknya. Jadi ini bisa dibuka nih teman-teman, sorry. Nah, tuh, bisa digeser. Tuh. Jadi, masak di sini pun sebenarnya nggak ada masalah. Oh, misalkan teman-teman, ini kan nggak pakai cooker hood ya. Jadi karena memang ada kaca ini yang besar banget, jadi memang ini nggak perlu cooker hood, juga tinggal buka aja. Gitu pas kita lagi masak. Oke, lanjut. Di sini ya teman-teman bisa memanfaatkan untuk taruh ini. Mas, ini bener emang kacanya full seperti ini? Yes, full seperti ini. Jadi emang vibes-nya itu vibe villa banget teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di sini. Karena memang nggak nempel dengan rumah sebelahnya, karena masih ada area space, jadi kita nggak detach. Konsep itu detach, nggak nyatu. Lanjut, nah ini ruang keluarganya, saya suka banget. Nah teman-teman bayangin, di sini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ya kalau teman-teman suka yang lebih besar, mungkin dibuat letter U ya. Bisa muat 8 lah. 8 tuh udah nggak sumpek-sumpekan lah, nggak dempet-dempetan. Itu masih enak banget. Nah, satu lagi, Mas, ini ada pintu untuk mana? Nah, jadi yang tadi kita bahas di awal, sebelum kita masuk ke lantai 1, ini sebenarnya akses utamanya, teman-teman. Jadi, memang akses atau ruang utamanya itu di lantai 2. Jadi, makanya tadi pas kita mau naik, mau masuk ke lantai 1, itu ada tangga. Dan itu tangga untuk akses ke pintu utama. Nah, teman-teman bayangin, di sini pun masih ada teras. Ini keren sih dibuat seperti ini. Jadi teman-teman kalau emang suka banget nih area outdoor, misalkan untuk santai-santai pagi hari atau sore hari, tapi siang hari saya nggak rekomen ya, karena lumayan panas ini. Kita aja shoot jam 2 siang, lumayan terik. Tapi memang daerah sini udaranya tuh nggak apa ya, saya sebutnya tidak segersang kawasan lain lah yang ada di Jabodetabek. Nah ini lihat, ini dia tangganya nih teman-teman. Ini tangga ke bawah. Nah, ini juga masih ada ini. Ini deh. Nah, sebenarnya bisa dibilang jadi roof area apa ya? Area sky balcony juga bisa. Teman-teman taruh kursi, karena ini kan enak nih. Ketutupan nih teman-teman atasnya. Ada ini. Jadi, nggak akan kehujanan. Ya, kalaupun hujannya kenceng, hujan angin, tampias-tampias dikit lah. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Nah, di lantai ini memang tidak ada kamar. Kenapa? Karena memang untuk area produktif. Atau area untuk area inti lah dengan keluarga untuk makan. Oh, tadi kelewat ada meja makan sebelah sana. Tadi saya skip. Jadi ini memang areanya pas banget buat kita tinggal, yang memang teman-teman suka vibes-nya itu rumah rasa villa tapi masih di selatan Jakarta atau di daerah Sawangan lah, Sawangan Depok. Oke, lanjut. Yuk kita ke atas. Nah, ini area inti. Kalau saya nyebutnya area privasi. Karena di atas isinya itu adalah kamar. Dan kita lihat di atas kita, itu ada skylight-nya. Jadi memang nggak perlu lampu, teman-teman. Untuk di siang hari udah terang banget. Nih, kita matiin ya. Nah, kita matiin semua lampunya. Ini terang banget, masih terang. Ini juga kita matiin. Sama seperti tadi, pas kita naik ke lantai 2, di sebelah sininya, ukurannya kurang lebih sama untuk kamar mandinya. Jadi saya nggak akan ulangin. Yang saya ulangin adalah sanitarinya Kohler yang kualitasnya bagus. Jadi Anda teman-teman bayangin dapat rumah 3,1 miliar tapi sanitarinya Kohler, terus juga lantainya juga pakai yang bagus, kualitas speknya juga sudah bata merah, jadi bagus banget. Nah, kita masuk ke kamar yang pertama. Ini kamar tidur anak. Desainnya yang saya suka sebenarnya. Ini memang interior design memang pinter banget sih. Jadi ini menggunakan furniture yang di custom. Kasurnya itu di atas, di sini. Ini 140 x 200. Di sini dia dibuat menyatu dengan area meja. Jadi, wah oke sih. Jadi gini teman-teman, simpelnya space yang ada itu dibuat maksimal. Apa ya? Fungsional. Di sininya ada meja belajar, di sininya ada lemari. Dan di sini ada kaca. Ingat ya, ini kaca bukan karena tipe hook atau bukan, ini tipe standar, dapat kacanya di bagian sebelah sini dan di sebelah situ. Nah, sebelah sini itu menghadapnya ke depan, teman-teman, ke area depan tadi. Jadi memang pencahayaan dan sirkulasi udara tuh udah pasti bagus di tipe yang two door ini. Sebenarnya semua tipe yang ada di Sila Sawangan tuh memang konsepnya itu, kalau saya nyebutnya tropis. Jadi banyak bukan kaca dan jendela. Kamar kedua, kalau menurut saya kurang lebih ukurannya sama. Mungkin gedean sebelah dikit karena lebih panjang. Ini konsepnya ya, kalau secara desain bisa untuk kamar anak perempuan. Ada kacanya juga sebelah sini cukup besar, ya kan? Jadi ya sirkulasi udah pasti bagus. Lemari juga ini custom. Lihat deh customnya. Agak unik sih. Dia itu dibuat di atas. Mungkin kalau untuk anak ya orang tua yang bantu masangin. Nah, cuma ini agak mungkin kalau harusnya ini kalau saya pribadi mungkin diukurnya pas biar ini bisa ketutup full kayak gitu. Iya, maksudnya biar bisa kebuka full maksimal gitu loh. Ini kayaknya agak kurang, ada sedikit miss, jadi dia nanggung tutupnya. Sisanya overall oke. Oke, lanjut. Kita ke kamar utamanya. Lorongnya ini memang untuk kamar. Dan ini deh, lihat pas masuk langsung view-nya, wah,
Nanti teman-teman kalau pilih, jadi sebenarnya ada beberapa tuh yang view-nya tuh ke arah danau. Jadi teman-teman kalau suka banget rumah dengan view danau atau mungkin view alam, cocok banget sebenarnya beli di Sila Sawangan. Karena banyak banget rumah yang konsepnya itu memang kita ngomongnya back to nature, kembali ke alam. Karena dibangunnya juga di atas kawasan golf. Jadi memang secara kontur tanah, secara lingkungan sudah bagus. Sirkulasi udara dan kualitas udara juga bagus ketimbang dari rata-rata perumahan di sekitaran dari Sawangan ini. Kita bahas kamarnya. Kamarnya besar, nyaman, muat kasur king size, kanan kirinya masih lega, dan sebelah sini dia manfaatin buat area lemari. Nih lemari. Ya memang agak beda konsepnya. Lemarinya sebelah sini, bawahnya ini dibuat untuk mungkin taruh ya barang-barang atau koleksi lain juga bisa taruh sini. Sebelah sini, dan ini banyak banget storage. Cuma yang saya bingung ini yang sebelah sini nih, karena ada nakas ini kayaknya harusnya, atau mungkin antara ini dihilangin atau ini mungkin dihilangin. Itu aja mungkin ya, ada sedikit yang agak-agak kurang maksimal aja. Terus di sini dia manfaatin area TV kombinasi untuk mungkin bisa untuk meja kerja, tapi meja riasnya belum ada. Atau mungkin sebenarnya bisa jadi meja rias di sebelah sini, bisa menyesuaikan lah, tinggal sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini pertanyaan satu. Ini sebenarnya plus minus. Ini kan dibuka kayak ada area sedikit ya teman-teman. Buat jadi balkon, ya bisa buat dibuka aja sih sebenarnya. Kalau buat duduk kayaknya agak nggak memungkinkan. Jadi buat kita diri pagi hari, ya, sore hari kan, lihat pemandangan, santai, ngobrol sama tetangga misalkan, bisa dari sini. Jadi memang vibes-nya dibuat vibes seperti ada di villa-villa pribadi lah. Dan ini kamar mandinya sudah ada bathtub seperti ini. Cuma ini opsional teman-teman ya, opsional. Kalau teman-teman mau pakai bathtub juga bisa, nanti tinggal disesuaikan aja. Terus juga nanti sudah double wastafel seperti ini. Cuma yang belum dapat ya bagian ininya, aksesorisnya dan lain-lain. Storage-nya juga belum ada. Dan sudah color juga yang pasti kualitasnya. Bagus ini. Bisa ditiru nih teman-teman nanti untuk kamar mandinya. Oke, kita udah beres teman-teman bahas lantai 1, lantai 2, dan lantai 3-nya. Jadi kebayangkan bisa punya rumah semewah ini, harganya masih 3,1 miliaran. Di kawasan berkembang, dikembangkan oleh developer yang berpengalaman antara Fasanta Group dan juga Mitsubishi Corporation dari Jepang. Jadi udah pasti kualitasnya bagus. Dan yang pasti kawasannya akan jadi kawasan baru, jadi pusat bisnis baru juga karena akan banyak sekali tenan besar yang akan masuk ke dalam dari kawasan Sila at Sawangan ini. Nah, setelah ini kita akan bahas harga, simulasi, dan cara bayar, serta kita akan tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, teman-teman, untuk tipe Tudor ini, cara bayarnya sebenarnya ada 3. Cash keras, cash bertahap ke developer sampai 24 kali, dan juga KPR Express. Kita hitung yang KPR, kita mulai dari yang cash keras dulu ya. Harganya 3 miliar 105 juta rupiah. Dan yang kedua, kita akan hitung untuk cara bayar yang KPR. DP-nya mulai dari 5% bisa, 10% bisa. Kita hitungnya 10% ya. Untuk harganya sendiri adalah 3,2 miliaran. Dan untuk cicilan per bulannya dengan asumsi 20 tahun tenor dengan asumsi bunganya 5%, per bulan start dari 19.155.215 rupiah. Untuk cash bertahap 24 kali, harganya 3 miliar 632 juta. Untuk cicilan 24 kali atau 24 kali ke developer 2 tahun, per bulannya 150 juta 708.333 rupiah. Jadi teman-teman itu dia cara bayarnya. Dan untuk cara bayar yang tadi cash keras atau KPR itu sudah include subsidi biaya BPHTB sebesar 125 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mungkin survei langsung ke lokasi, mau lihat langsung rumahnya sekeren apa, semewah apa, bisa langsung klik link di deskripsi. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, siapapun yang dapat info dari Fahmi Asset sudah kami briefing. Teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Sip, kita udah beres, kita lanjut yuk, kita akan tes akses. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari kawasan Sila Sawangan, tepatnya di klaster yang terbaru, menuju ke fasilitas sekitaran dari sini. Seperti biasa, timer kita nyalakan dulu. 3, 2, 1, let's go. Oke, kita tesnya ini jam 4 sore, teman-teman.
jam 4 sore. Jadi kita akan sekalian lihat trafficnya ke arah Mall Depark Sawangan. Sebenarnya kita bisa ke dua akses nih, bisa ke tol Sawangan atau ke tol Pamulang juga. Nah, tol Pamulang itu searah sebenarnya ke arah Depark Sawangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kawasan akses jalannya nanti akan sebesar ini di depan klasternya. Dan yang sebelah sana kalau kita bisa lihat ada rumah yang udah jadi, teman-teman. Itu klaster pertama The Groove. Lalu yang kedua ada klaster Tilia, itu lagi dibangun. Dan yang ketiga itu ada klaster yang kita review tadi, Laguna dan Lake Series. Ini akses jalan sudah jadi, dua area teman-teman, kurang lebih sekitar 24 hingga 30 meter persegi luasnya. Nah, ini juga nanti sepanjang kanan kiri kita ini, teman-teman bisa lihat akan dibangun kawasan komersil. Akan ada rumah sakit juga nanti di sekitar sini, di sebelah kiri kita. Dan nanti teman-teman bisa lihat pelangnya. Ini sebelah kanan kiri akan dibangun kawasan bisnis namanya Sinsa District. Nah, sebelah kiri ini kalau teman-teman lagi cari-cari ruko untuk usaha yang kawasannya bakal rame banget dan bakal mendatangkan traffic yang tinggi, high end, nah bisa di sini teman-teman. Nah, ini akan dibangun Aspen Medical. Itu adalah kerjasama dari Vasanta Group dengan Lotte-Land. Nah, sebelah kanan kita nih udah jadi teman-teman ruko namanya Senopati Boulevard. Udah sold out 100%. Dan ini planningnya 2-3 bulan lagi udah mulai masuk tenan-tenannya. Sekarang lagi proses semua tenan yang udah beli ini dan semua udah terisi sebenarnya. Jadi teman-teman nanti ketika beli di Laguna atau Lake Series enak banget. Ini udah rame, kanan kiri udah jadi otomatis secara kawasan enak, udah lebih lengkap, lebih ramai, dan juga semua kebutuhan kita bisa terpenuhi lebih gampang. Sebelah kiri lagi akan dibangun Mitra 10 ya teman-teman. Terus juga akan banyak banget tenan-tenan besar di sebelah sini. Nih yang udah buka itu ada Vilo Glato ya teman-teman, ini sebelah kiri kita Vilo Glato. Depan juga ada Starbucks. Nah, sebelah kanan nanti akan dibangun mall outdoor seluas 3,8 hektar yang rencana konsepnya itu adalah semi outdoor. Oke, kita udah di jalan utama nih, jalan utama Sawangan Bojongsari ya. Dan seberangnya itu langsung ada High Fresh. Jadi kalau teman-teman mau ke supermarket nggak usah jauh-jauh, 3 menit aja sampai. Nah, ini udah rame banget ya teman-teman. Kuliner di sekitar sini tuh udah ada semua, hampir semuanya udah ada. 4 menit kita ke pom bensin Shell. Sebenarnya kalau kita lewat pintu satunya lagi ada Shell juga. Jadi diapit sama 2 Shell sebenarnya kawasan Sila ini. Ini juga ada sekolahan Stikes Pelita Ilmu Depok. Lalu sebelah kiri nanti ada Rumah Sakit Brawijaya nih, sebelah kiri kita. Tuh kita tempuh kurang lebih sekitar hampir 5 menit ya teman-teman. Nih sebelah kiri Rumah Sakit Brawijayanya. Nah, sebenarnya enaknya di kawasan sini rumah sakit banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman mau ke arah pintu tol Sawangan itu ada RSUD Depok. Kalau ke arah sini ada Rumah Sakit Brawijaya dan nanti depan juga ada Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ini juga ada sekolah lagi teman-teman sebelah kanan kita, Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasra. Kita sampai ke Depark Sawangan nih, sebelah kiri kita ya. Ini mall yang lumayan lengkap, ada XX1, ada H&M, ada Uniqlo, Electronic City, S Hardware, Informa, Toys Kingdom, Lulu dan lain-lainnya. Kita jangkau sekitar hampir 8 menit. Kita lanjut lagi lurus untuk ke arah pintu tol Pamulang. Kita tes ya. Sebelah kiri kita ada Rumah Sakit Mitra Keluarga nih. 12 menit ya kita bisa jangkau dari kawasan Sila Sawangan. Jadi opsi teman-teman, karena saya tahu nih dan paham banget fasilitas kesehatan tuh penting banget teman-teman, karena kita nggak pernah tahu ya. Nah teman-teman, kita udah beres nih. Nih sebelah kiri kita tinggal belok ke arah pintu tol Pamulang. Kita stop dulu 16 menit 22 detik. Nah teman-teman lihat deh, itu lagi ada pengerjaan. Itu akan menyambung, itu tol buat Kelimo. Jadi Cijago, Cinere Jagorawe akan nyambung. Informasi yang saya baca dari beritanya sih sekitar bulan November awal atau Oktober akhir sih udah mulai beroperasi, ini lagi finishing. Ya kita doain aja semoga cepet beres dan aksesnya makin bagus banget ke banyak kawasan dari Sawangan ini. Oke teman-teman, kita udah beres tadi tes aksesnya dari Sila Sawangan ke pintu tol Pamulang. Tadi kurang lebih sekitar 16 menit 22 detik ya. Nih waktunya. Nih, kita tesnya tadi jam 4. Jadi sekalian lihat trafficnya kalau sore seperti apa. Alhamdulillah tadi lumayan lancar. Jadi teman-teman bayangin kalau nanti tinggal di kawasan Sawangan,
mungkin sambil nunggu kawasannya jadi semua seutuhnya 3, 4, 5 tahun lagi, teman-teman udah bisa nikmatin berbagai fasilitas tadi yang kita lewatin. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak bingung-bingung lagi nanti pas pindah gimana mas, nanti semuanya udah ada, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah juga ada, terus juga mall juga ada, tadi kita lewat dan lumayan lengkap mallnya. Dan akses ke tol pun juga enak, ada akses tol Sawangan, tadi juga tol Mamulang. Kalau teman-teman tadi kita lurus lagi itu ada halte busway di Tip Top ya, itu ada shuttle busnya. Terus juga nextnya future developmentnya akan ada Pondok Cabe itu MRT. Jadi enak nih teman-teman nanti mungkin 5-10 tahun ke depan kita kalau beli rumah kan nggak mungkin jangka pendek dong. Nah buat future developmentnya bagus banget. Memang mumpung harganya masih awal, cocok nih buat teman-teman yang mau beli rumah sekalian investasi buat jangka panjang. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru di Famesset, share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang, silahkan follow Instagram dan juga TikTok kami di farm.asset dan YouTube kami Famesset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.